Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fatihatur Rahmania dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Masa pemerintahan Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo, proses terbentuknya. Proses terbentuknya Kabinet Wilopo setelah berakhirnya kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Sukiman. Hal ini dikarenakan Kabinet Sukiman menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Atas dasar itu, pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto, PNI, dan Prawoto Mangkusasmito, Masyumi, menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan diduduki di dalam kabinet. Pada tanggal 19, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Master Wilopo, PNI, sebagai formatur baru. Akhirnya, setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret, Master Wilopo mengajukan susunan kabinet yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, Parindra, Partai Indonesia Raya, Partai Buruh, dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSI, masing-masing 1 orang, dan golongan tak berpartai 3 orang. Program kerja Kabinet. 1. Organisasi negara. A. Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah, konstituante DPR dan DPRD. Program untuk menyelenggarakan pemilu ini merupakan program yang diutamakan dalam Kabinet Wilopo. B. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. C. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. 2. Kemakmuran. A. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat. Dan B. Melanjutkan usaha perubahan agraria. 3. Keamanan. Menjalankan segala sesuatu untuk menguasai masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Perburuhan. Memperlengkap perundang-undang perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. 5. Pendidikan dan pengajaran. Mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 6. Luar negeri. A. Mengisi politik luar negeri yang bebas aktif dan yang sesuai dengan kewajiban kita akan kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. B. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa dan menghilangkan hasil-hasil konferensi meja bundar yang merugikan rakyat dan negara. C. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Partai pendukung Kabinet. Kabinet Wilopo mendapat dukungan koalisi dari PNI, Masyumi, dan PSI. Partai Sosialis Indonesia atau PSI didukung oleh kaum intelektual Jakarta tetapi hanya mendapat sedikit dukungan umum di kota-kota lainnya. Basis utama Partai Nasional Indonesia ialah di dalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Motivasi partai-partai pendukung pemerintah yaitu agar mereka duduk di dalam parlemen dengan
praktik politik dagang sapi yang hanya menguntungkan segelintir elit politik. Berakhirnya kabinet, faktor-faktor yang menyebabkan kabinet Wilopo jatuh. Masalah ekonomi yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Penerimaan negara menjadi menurun. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, Deli. Perkebunan tersebut adalah perkebunan milik orang asing, yaitu perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau. Sesuai dengan perjanjian KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikan lahan perkebunan mereka kembali serta memiliki tanah-tanah perkebunan. Pemerintah menyetujui tuntutan dari pengusaha asing ini dengan alasan dan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya masuk ke Indonesia. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Berakhirnya kekuasaan kabinet. Kabinet peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dan Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Peristiwa Tanjung Morawa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk menelaah pemerintah. Akibatnya, Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang Kabinet Wilopo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.